Pengertian asbabul wurud. Menurut As-Suyuti, asbabul wurud diartikan sebagai sesuatu yang menjadi thoriq atau metode untuk menentukan suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, mutlak atau tidak, untuk menentukan adanya pembatalan dalam suatu hadis. Selain itu, ada juga ulama yang memberikan definisi mengenai asbabul wurud. Definisi dari asbabul wurud yaitu konteks, historisitas, baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan. Pada hadis itu disampaikan oleh Rasul untuk menentukan hadis itu bersifat khusus ataupun umum. Menurut Hasbi Asy-Syidiq, asbabul wurud adalah ilmu yang menerangkan tentang sebab-sebab penurunan nasab dan masa-masanya Nabi menurunkan atau menerangkan sebuah hadis. Macam-macam asbabul wurud. Menurut Imam As-Suyuti, asbabul wurud dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Sebab yang berupa Al-Quran. Maksud dari sebab ini adalah ayat Al-Quran yang menjadi penyebab Nabi Muhammad mengeluarkan sabdanya. 2. Sebab yang berupa hadis. Sebab maksudnya adalah waktu itu terdapat sebuah hadis, namun para sahabat mereka kesulitan untuk memahami hadis tersebut. 3. Sebab yang berkaitan dengan para pendengar dari kalangan sahabat. Contohnya adalah soal yang berkaitan dengan sahabat yang melafazkan nazar ketika penaklukan kota Mekah. Fungsi asbabul wurud. Secara umum, fungsi asbabul wurud dalam hadis ada 6, yaitu 1. Taksih al-am atau mengkhususkan sesuatu yang umum. 2. Takkid al-mutlak atau membatasi arti yang mutlak. 3. Tafsil al-majmu', rincian terhadap global. 4. Al-nasikh wa al-mansukh, menentukan ada dan tidaknya nasikh dan mansukh dalam suatu hadis. 5. Bayan ilat al-hum atau menunjukkan ilat dalam suatu hukum. 6. Taudih al-musykil, menjelaskan kemusyrikan. Pembagian asbabul wurud. Asbabul wurud terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Hadis yang tidak mempunyai sebab-sebab khusus, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 2. Hadis yang mempunyai sebab secara khusus, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. 3. Hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi seperti pada bulan Ramadan. Contoh asbabul wurud. 1. Hadis yang mempunyai sebab disebutkan dalam hadis itu sendiri. Misalnya hadis tentang Al-Quran turun dengan 7 huruf. 2. Hadis yang sebab tidak disebutkan dalam hadis tersebut, tetapi disebutkan pada jalan tarik hadis yang lain. Misalnya hadis yang menerangkan niat dan hijrah.
Kitab-kitab yang menjelaskan tentang asbabul wurud. Ada beberapa kitab yang banyak membicarakan mengenai asbabul wurud. Antara lain, 1. Asbabul wurud al-hadis, karya dari Abu Hafs al-Ukbari. 2. Asbabul wurud al-hadis, karya Abu Hamid al-Jalil al-Jabari. 3. Asbabul wurud al-hadis, atau yang disebut juga Al-Lumma fi Asbabul wurud al-hadis, karya Jalal al-Din al-Rahman as-Suyuti. 4. Al-Bayan wa al-Tarif, karya Ibnu Hamzah al-Husaini. Cara mengetahui asbabul wurud. Ada beberapa cara untuk mengetahui asbabul wurud. Antara lain, 1. Melalui riwayat hadis Nabi. 2. Melalui informasi. 3. Melalui ijtihad. Sejarah asbabul wurud. Kemungkinan besar ilmu ini telah disebarluaskan sejak pada masa para sahabat dan para tabi'in, dan sudah diperjelas dengan cerita yang diceritakan oleh Az-Zarkashi. Dia mengatakan bahwa dari Qudamah bin Nun dan Amru bin Madikarib, penjelasan ini merupakan bagian dari ilmu hadis, sedangkan kapan mulai dibukukannya, maka ini merupakan masalah di mana literatur tidak meninggalkan pembahasan ini, melainkan hanya sedikit sekali. Sumber informasi asbabul wurud. Sumber informasi kajian asbabul al-wurud terdapat 2 karya yang mengkaji tentang pembalasan ini, tetapi tidak diketahui kebenarannya karya tersebut kecuali nama pengarangnya, yaitu Abi Hafs al-Ukbari dan Abu Hamid Abdul-Jalil al-Jubari. Kenyataan ini dikukuhkan lagi dalam karya Mahasin al-Istilah karangan Syekh al-Islam, bahwa Al-Quran Akbari dan Al-Jubari mempunyai 2 karya tentang asbabul wurud. Urgensi asbabul wurud. Asbabul wurud jika dikaitkan dengan hadis atas asbabul al-nuzul, jika dikaitkan dengan Al-Quran, perlu diperhitungkan mengikat keduanya merupakan landasan menetapkan hukum, makna-makna dari lafaz di dalam Al-Quran dan hadis tidak akan dapat dipahami kecuali dengan memperhitungkan banyak aspek, dan salah satunya adalah sebab kemunculan sebuah nas.